Halo teman-teman, dalam video ini akan dibahas tentang media tanam anggrek, yaitu sphagnum moss, sabut kelapa, pecahan batu, arang, dan akar pakis. Nah, yang pertama kita bahas itu sphagnum moss, yang sering dikenal itu adalah moss putih. Nah, moss putih ini jarang sekali ya digunakan di Indonesia karena untuk harganya sendiri mahal, keberadaannya sulit dicari ya teman-teman. Namun si sphagnum moss ini memiliki beberapa kelebihan ya. Untuk kelebihannya ini gampang menyerap air. Jadi itu mempertahankan air dengan baik itu dia bagus ya. Terus menjaga kelembapan media dan lingkungan sekitar anggrek ini. Untuk media ini. Terus dapat menyimpan pupuk. Itu dapat menyerap dan menyimpan pupuk walaupun pemupukan anggrek melalui daun tidak intensif. Karena kelebihan-kelebihan media ini membuat anggrek akan lebih cepat tumbuh. Sifat fisik yang menyerupai lumut, dapat menyerap air dengan baik, membutuhkan kecermatan kita sebagai petani anggrek, pecinta anggrek yang menggunakan moss dalam menyiram tanaman anggrek. Nah, kita bisa menyiram anggrek itu sekali sehari atau 2 kali sehari, itu semua tergantung cuaca. Dalam penyiraman jangan sampai terlalu basah atau terlalu sering karena dapat mengakibatkan media jenuh air sehingga media yang menjadi asam, lapuk dan ditumbuhin lumut. Ini sering sekali terjadi. Moss ini paling cocok untuk anggrek genus Phalaenopsis, Paphiopedilum, Oncidium, Cattleya, dan Catasetum, terutama pada fase bibit karena pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas untuk media tanam sabut kelapa. Nah, selain sabut kelapa ini dikenal harganya sangat murah, ini bisa ditemukan di mana aja ya, di pasar, di tukang jual kelapa. Ini sangat gampang sekali dicari, didapat. Untuk medianya ini bagus untuk tanaman karena dia mengandung unsur hara esensial yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Dalam menggunakan media tanam ini perlu diperhatikan ya teman-teman, karena media tanam sabut kelapa ini mengandung zat racun yang merusak tanaman. Jadi sebelum kita gunakan kita harus mentreatmentnya dahulu, yaitu merendam sabut kelapa ini selama 7 hari dalam air. Itu gunanya agar zat-zat yang terdapat di dalam sabut kelapa ini keluar ya, seperti warna coklat-coklatnya itu keluar. Kemudian kita akan merendamnya di air antrakol, yaitu fungisida, agar jamur tidak lengket di sabut kelapa ini. Untuk penyiraman tanaman anggrek dengan menggunakan sabut kelapa itu hampir sama dengan sphagnum moss ya teman-teman. Jadi itu bisa 1 hari sekali atau 2 hari sekali, karena memang si sabut kelapa ini gampang menyerap air dan itu dapat mempertahankan air dengan waktu yang cukup lama. Nah, anggrek yang biasanya menggunakan media tanam seperti sabut kelapa ini teman-teman, itu adalah anggrek kelompok anggrek epifit. Apa sih itu epifit? Epifit itu adalah anggrek yang merupakan sebagian akarnya menempel di media dan sisanya itu menjuntai bebas. Dan juga anggrek terestia, yaitu yang dikenal juga sebagai anggrek tanah. Untuk media tanam berikutnya yaitu pecahan batu. Nah, ini saya ada pecahan batu bata, terus ada pecahan bekas pot. Ini juga bisa digunakan, kan bahannya juga hampir sama ya teman-teman. Untuk pecahan batu ini bisa digunakan sebagai anggrek media yang mempunyai kelebihan juga. Ini dapat digunakan untuk meletakkan akar-akar, jadi akarnya akan lebih kokoh di
di situ, di atas batu-batu lah. Jadi si batu ini bisa untuk pengatur kelembapan sekitar akar, tempat penyimpanan air, serta untuk larut unsur haranya. Si pecahan batu ini tidak sebaik mus dan sabut kelapa dalam menyimpan air. Jadi untuk penyiraman anggrek yang menggunakan media tanam batu bisa dilakukan sehari 2 kali ya teman-teman. Jika terdapat jamur atau tumbuh lumut di sekitaran media tanam batu ini, bisa diganti ya teman-teman dengan segera, karena si jamur itu atau si lumut itu bisa merusak akar si anggrek yang mengakibatkan anggrek tidak sehat dan tidak tumbuh dengan optimal. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan ini? Nah, ini adalah arang. Nah, arang ini biasanya digunakan untuk kita untuk bakar, kayak bakar ayam, ikan, segala macam. Nah, kali ini kita akan bahas sebagai media tanam anggrek. Arang kayu ini mempunyai kemampuan mengikat air yang cukup baik, namun dibandingkan dengan media tanam sabut atau moss, kemampuan mengikat airnya masih lebih rendah ya. Namun untuk kelebihannya, media tanam anggrek ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah ditumbuhi cendawan atau bakteri. Tetapi kelemahannya itu miskin untuk unsur hara dan harganya relatif mahal. Sebaiknya sebelum menggunakan media tanam ini atau arang ini, direndam terlebih dahulu di dalam pupuk NPK ya. Untuk penyiramannya sebaiknya dilakukan 1 hari 2 kali, karena memang si arang ini tidak memiliki kemampuan mengikat air yang sangat rendah. Yang terakhir kita bahas yaitu media tanam pakis ya teman-teman. Ini udah cukup populer di kalangan pecinta anggrek. Sebelum menggunakan media tanam ini sebaiknya direndam dulu di larutan pupuk NPK dan juga di larutan fungisida untuk menghindari hama semut atau serangga-serangga lainnya. Demikian beberapa informasi dari saya. Subscribe, like, and share ya teman-teman, karena subscribe itu tidak bayar.